Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi kosong bagi seorang seperti saya, yang dibuang seperti sampah di panti asuhan saat remaja karena rahasia yang tak bisa kusembunyikan. Tapi hari itu datang ketika pengakuan jujur tentang orientasiku membuka pintu ke dunia yang selama ini kuhindari, perusahaan ayahku sendiri, tempat di mana masa lalu dan masa depan bertabrakan dengan kejam. Itu adalah momen yang menghancurkan hatiku, tapi juga membangunkan jiwa yang selama ini tertidur dalam kegelapan. Di Jakarta yang ramai, di mana suara klakson mobil dan pedagang kaki lima saling bersahut-sahutan, aku, Arye, tumbuh sebagai anak yatim piatu yang tak pernah tahu wajah orang tuanya. Panti asuhan di pinggiran kota itu menjadi rumahku sejak usia 13 tahun. Aku ingat betul hari itu hujan deras mengguyur atap seng yang bocor, dan ayahku, atau setidaknya pria yang kusebut ayah, melempar tas kecilku ke tanah berlumpur. "Kau bukan anakku lagi," katanya dengan suara dingin, mata yang biasanya hangat kini penuh amarah. Alasannya, aku ketahuan mencium seorang teman laki-laki di belakang sekolah. Itu adalah ciuman pertama, penuh rasa ingin tahu dan ketakutan, tapi bagi ayah, itu adalah dosa yang tak termakan. Ibu sudah tiada sejak aku kecil, meninggalkanku sendirian menghadapi badai ini. Di panti aku belajar bertahan. Kakak asuh yang baik hati, Mbak Siti, mengajarku cara membaca Al-Quran dan memasak nasi goreng sederhana. Tapi di malam-malam sunyi, aku sering menangis diam-diam, bertanya-tanya mengapa Tuhan menciptakanku seperti ini. Mengapa aku merasakan tarikan hati yang berbeda dari anak laki-laki lain. Waktu berlalu, aku lulus SMA dengan nilai lumayan berkat beasiswa dari yayasan. Kuliah di Universitas Indonesia jurusan manajemen, aku mulai menyembunyikan diriku lagi. Teman-teman kampus mengira aku pendiam karena sibuk belajar, tapi sebenarnya aku takut jika rahasiaku terbongkar. Hingga aku bertemu dengan dia, Ricky. Ricky adalah mahasiswa seni dari Bandung yang pindah ke Jakarta untuk magang. Kami bertemu di kai kampus saat hujan lagi-lagi mengguyur kota. Dia duduk di seberang meja, memesan kopi susu, dan tersenyum padaku. "Boleh gabung?" "Tempat lain penuh," katanya. Matanya coklat hangat, seperti coklat leleh di bawah sinar matahari tropis. Dari sana, percakapan mengalir. Kami bicara tentang musik dangdut yang kami sukai, tentang mimpi-mimpi kami. Ricky ingin menjadi seniman yang menggambar cerita rakyat Indonesia, sementara aku bermimpi punya bisnis sendiri. Tak lama aku sadar perasaanku padanya lebih dari sekadar pertemanan. Malam itu, di taman kampus yang diterangi lampu neon, aku berani mengakui. "Ricky, aku suka kamu. Bukan sebagai teman." Jantungku berdegup kencang, takut dia akan pergi seperti ayahku dulu. Tapi Ricky tersenyum, memegang tanganku. "Aku juga, Arye. Sudah lama." Itu adalah awal dari segalanya. Hubungan kami tumbuh diam-diam, penuh tawa dan bisik-bisik di malam hari. Kami jalan-jalan ke Monas, makan sate ayam di pinggir jalan, dan berbagi mimpi tentang masa depan. Tapi rahasia tak bisa selamanya disembunyikan. Suatu hari, di acara kampus tentang hak asasi manusia, aku diundang berbicara tentang diskriminasi. Dorongan dari Ricky membuatku berani. Di depan ratusan orang, aku berkata, "Saya gay, dan itu bukan pilihan. Itu bagian dari siapa saya." Ruangan hening, lalu tepuk tangan meriah. Tapi tak kusangka ide itu viral di media sosial. Berita menyebar seperti api di musim kemarau. Dan itulah yang membawa ayahku kembali ke hidupku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat email dari perusahaan besar di Jakarta, Maju Sejahtera, perusahaan milik ayahku. Mereka menawarkan magang khusus untukku dengan alasan dekontribusi sosial dari Coming Out-ku. Aku ragu, tapi Ricky meyakinkanku. "Ini kesempatan, Arye. Mungkin ayahmu ingin menebus kesalahan." Aku setuju meski hati penuh gejolak.
Hari pertama magang, aku melangkah masuk ke gedung tinggi di Sudirman. Bau kopi dan kertas baru menyambutku. Di ruang tunggu, aku melihat foto ayah di dinding. Bapak Hadi, CEO sukses, wajahnya lebih tua, tapi matanya sama. Saat dipanggil ke ruangannya, jantungku hampir copot. "Arye," katanya pelan, suaranya bergetar. "Duduklah." Aku duduk, tangan gemetar. "Kenapa sekarang?" tanyaku langsung. "Setelah bertahun-tahun meninggalkanku." Ayah menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku salah, Nak. Dulu aku takut dengan masyarakat, dengan agama yang kutasirkan salah. Tapi Seng Yobrai seperti itu. Aku sadar aku kehilangan anakku." Percakapan itu panjang, penuh air mata. Ayah menceritakan bagaimana dia menyesal, bagaimana dia mencariku tapi tak berani mendekat. Aku marah, tapi juga lega. Tapi ini baru awal. Di perusahaan, aku bertemu dengan orang-orang yang mendukung tapi juga yang membenci. Ada rekan magang yang bisik-bisik di belakang, memanggilku si aneh. Ricky selalu ada, menelepon setiap malam, menguatkan hatiku. Hubungan kami semakin dalam, penuh kasih sayang yang tak tergantikan. Suatu malam, di apartemen kecilku, kami duduk di balkon, memandang lampu kota. "Aku cinta kamu, Arye," bisiknya. "Selamanya." Aku membalas ciuman lembut, hati penuh harapan. Tapi badai datang. Badai itu bernama Aisal, teman lama ayahku yang juga direktur di perusahaan. Dia adalah pria konservatif, selalu bicara tentang nilai-nilai tradisional Indonesia. Saat tahu aku anak ayah yang bermasalah, dia mulai mengganggu. Di rapat pertama, dia menyindir, magang karena sensasi media. Bukan karena kemampuan. Aku diam, tapi ayah membela. "Arye punya potensi, Aisal." Tapi Aisal tak berhenti. Dia mulai menyebarkan rumor di kantor bahwa aku akan merusak citra perusahaan. Yang lebih buruk, dia menemukan tentang Ricky. Bagaimana? Aku tak tahu, mungkin dari media sosial. Suatu hari, dia memanggilku ke ruangannya. "Kau tahu, Arye, di Indonesia ini, hal seperti itu bisa hancurkan karir. Apalagi jika ayahmu tahu kau masih begitu." Aku terkejut. Ayah sudah tahu, dan dia menerima. Aisal tertawa sinis. "Benarkah? Mari kita lihat." Malam itu aku cerita pada Ricky. Dia khawatir, tapi bilang kita kuat bersama. Keesokan harinya, konflik meledak. Di rapat besar, Aisal mempresentasikan proposal baru, tapi tiba-tiba dia sisipkan slide tentang demoral karyawan. Dia sebut namaku, seperti magang kita yang baru, yang bangga dengan gaya hidupnya yang bertentangan dengan budaya kita. Ruangan gempar. Ayah bangun, wajah merah. "Cukup, Aisal. Ini bukan tempatnya." Tapi kerusakan sudah terjadi. Karyawan mulai memandangku aneh. Aku merasa seperti kembali ke panti asuhan, sendirian dan dibenci. Ricky datang menjemputku sore itu di parkiran. "Abaikan mereka, sayang. Kita punya satu sama lain." Tapi di dalam hati aku ragu. Apakah ayah benar-benar berubah? Atau ini hanya sementara? Malam itu ayah datang ke apartemenku. "Makan aku, Nak. Aisal itu teman lama, tapi aku akan tangani." Kami bicara panjang tentang masa lalu. Ayah cerita bagaimana dulu dia dipengaruhi oleh keluarga besar di desa yang takut aib. "Tapi sekarang aku lihat kau bahagia dengan temanmu itu." Aku tersenyum. "Ricky, Pak." "Namanya Ricky." Ayah mengangguk, matanya lembut. Itu adalah momen rekonsiliasi pertama. Tapi Aisal tak menyerah. Dia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Aku tahu dari seorang rekan yang simpatik bahwa Aisal ingin memaksa ayah mundur, menggunakan aku sebagai alasan. Dia bilang perusahaan akan rugi karena kontroversi, kata rekan itu. Aku panik.
Aku tak ingin ayah kehilangan segalanya karena aku. Ricky dengan semangat senimannya bilang kita lawan Ari. Buat proyek yang tunjukkan nilai kita. Kami mulai bekerja sama. Aku di magang, Ricky membantu dari luar. Kami buat kampanye sosial tentang inklusivitas di tempat kerja, dengan tema Indonesia yang beragam. Poster-poster dengan gambar wayang dan batik menyampaikan pesan toleransi. Ayah setuju dan kami luncurkan. Respons positif, media memuji. Tapi Aisal marah. Dia konfrontasi ayah di kantor. Kau gila, Hadi. Ini akan hancurkan kita. Ayah tegas, tidak, ini akan selamatkan kita. Aman berubah. Konflik memuncak saat Aisal mengungkap rahasia lama. Dulu, ayah pernah janji padanya untuk menikahkan aku dengan putrinya. Itu sebelum aku dibuang. Kau ingkari janji, teriak Aisal. Ayah diam, lalu bilang janji itu salah dari awal. Anakku berhak bahagia. Aku mendengar semuanya dari luar ruangan, hati hancur. Ternyata masa laluku lebih rumit. Ricky memelukku saat aku cerita. Itu masa lalu, sayang. Sekarang kita bangun masa depan. Hubungan kami semakin kuat, penuh dukungan emosional. Kami jalan ke Bogor, ke kebun raya, berpiknik di bawah pohon rindang. Di sana, Ricky menggambar potretku, matanya penuh cinta. Kau inspirasiku, katanya. Aku merasa utuh untuk pertama kali. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak terduga. Seorang teman magang yang kukira sahabat, ternyata bekerja untuk Aisal. Dia curi data proyekku dan ubah jadi buruk. Saat presentasi akhir magang, semuanya kacau. Slide-slide menunjukkan data salah, membuatku terlihat inkompeten. Ruangan tertawa, ayah kecewa. Aku lari keluar, air mata mengalir. Ricky menunggu di luar, memelukku erat. Ini bukan akhir, Ari. Malam itu, kami investigasi. Ternyata teman itu yang salah. Aku konfrontasi dia besoknya. Kenapa, tanyaku. Dia menangis, Aisal ancam keluargaku. Simpati bercampur marah. Ayah tahu dan pecat Aisal. Tak ada tempat untuk pengkhianat, katanya. Rekonsiliasi penuh. Ayah peluk aku bangga padamu, nak. Ricky diundang makan malam keluarga. Di meja makan dengan masakan soto Betawi, kami bicara seperti keluarga normal. Tapi masih ada gejolak. Gejolak itu datang dari dalam diriku sendiri. Setelah pengkhianatan itu, aku mulai ragu pada semua orang. Bahkan pada Ricky, meski dia tak pernah beri alasan. Malam-malamku penuh mimpi buruk tentang panti asuhan, tentang ayah yang meninggalkanku lagi. Ricky notice dan kami bicara. Apa yang mengganggumu, sayang, tanyanya lembut. Aku cerita semuanya, air mata mengalir. Dia dengar dengan sabar, lalu bilang, aku di sini selamanya. Ciuman kami malam itu penuh kehangatan, mengusir dingin hati. Di perusahaan, aku naik jabatan jadi asisten tetap. Ayah ajari aku bisnis, dari ekspor kopi ke mancanegara. Aku belajar tentang etos kerja Jawa, tentang gotong royong. Tapi Aisal tak hilang begitu saja. Dia buat perusahaan saingan dan mulai serang kami dengan rumor. Media lokal tulis tentang skandal keluarga di Maju Sejahtera. Coming outku jadi senjata. Aku merasa bersalah. Ini karena aku, Pak, kataku pada ayah. Dia gelengkan kepala. Tidak, ini karena kebencian Aisal. Kita hadapi bersama. Ricky bantu dengan seni. Dia buat mural di kantor, tentang persatuan dalam keberagaman, terinspirasi dari cerita Ramayana. Karyawan suka, moral naik. Tapi personally, aku struggle. Di sebuah akhir pekan, kami ke Bali untuk libur. Pantai Kuta dengan ombaknya yang ganas, seperti hati kami. Di sana, Ricky ajak aku jalan malam, tangan bergandengan. Arye, maukah kau menikah denganku suatu hari, tanyanya tiba-tiba.
Aku terkejut, hati berbunga. Ya, Ricky. Tapi di Indonesia ini. Dia tersenyum. Kita bisa ke luar negeri atau tunggu perubahan. Itu mimpi indah. Tapi kembali ke Jakarta, realita menampar. Aisal hubungi aku secara pribadi. Jumpa aku atau aku bocorkan rahasia ayahmu. Rahasia apa? Aku penasaran dan setuju bertemu di kai kecil di Menteng. Di sana Aisal tersenyum licik. Ayahmu dulu bukan ayah kandungmu. Ibumu selingkuh dan aku tahu siapa ayah sebenarnya. Kata-katanya seperti pisau. Aku tak percaya. Bohong, teriakku. Tapi dia tunjuk bukti surat lama dari ibu. Hati hancur. Aku konfrontasi ayah malam itu. Benarkah, Pak? Ayah menangis. Ya, nak. Tapi aku angkat kau sebagai anakku. Aku cintai kau. Pengakuan itu menyakitkan tapi juga melepaskan. Aku bukan darah dagingnya, tapi pilihan cintanya. Ricky dukung aku melalui itu. Cinta bukan soal darah, tapi hati, katanya. Hubungan kami semakin dalam, penuh pengertian. Kami mulai advokasi untuk klub di Indonesia, bergabung dengan komunitas di Jakarta. Seminar, workshop, tentang hak dan toleransi. Ayah ikut bicara sebagai orang tua yang belajar. Itu momen bangga. Tapi Aisal tak berhenti. Dia laporkan perusahaan ke otoritas, tuduh korupsi. Investigasi dimulai. Stres menumpuk. Aku sakit, demam tinggi. Ricky rawat aku, masak bubur ayam, nyanyi lagu dangdut pelan. Cepat sembuh, sayang. Cintanya obat terbaik. Investigasi buktikan kami bersih, Aisal yang korup. Dia ditangkap. Kemenangan pahit. Ayah pensiun dini, serahkan perusahaan padaku. Waktumu, nak. Aku ragu, tapi Ricky yakinkan. Kau bisa. Kami mulai era baru dengan kebijakan inklusi. Karyawan gay lain keluar, merasa aman. Cerita kami jadi inspirasi. Di akhir tahun, kami ke desa ayah di Jawa Tengah. Sawah hijau, angin sepoi. Di sana, ayah cerita masa kecilnya, tentang toleransi desa. Ricky gambar pemandangan, kami bahagia. Tapi ada konflik kecil, keluarga besar ayah tak setuju dengan hubunganku. Pamanku bilang, ini dosa. Aku debat, cinta bukan dosa. Ayah bela aku. Akhirnya, mereka paham, meski lambat. Kembali ke Jakarta, aku rencanakan proposal untuk Ricky. Di taman kota, dengan bunga melati, aku berlutut. Ricky, jadilah pasanganku selamanya. Biaya, air mata bahagia. Pernikahan simbolis di rumah, dengan teman dan ayah. Tak legal, tapi penuh makna. Hidup berlanjut, penuh tantangan. Tapi dengan cinta, kami kuat. Tantangan baru datang saat perusahaan ekspansi ke Surabaya. Aku pindah sementara, Ricky ikut. Di sana, budaya lebih konservatif. Tetangga bisik-bisik tentang kami. Dua laki-laki tinggal bersama. Aku abaikan, fokus kerja. Tapi satu malam, batu dilempar ke jendela kami. Ancaman. Ricky takut, mungkin kita kembali ke Jakarta. Tapi aku tegas, tidak, kita tunjukkan kita pantas di sini. Kami gabung komunitas lokal, bantu program sosial. Lambat laun, orang terima. Seorang tetangga, Mbok Yati, bahkan undang kami makan gudeg. Kalian baik hati, katanya. Itu kemenangan kecil. Ayah kunjungi, bangga. Kau tumbuh jadi pria hebat, nak. Emosi memuncak saat aku ingat panti asuhan. Aku kunjungi kembali, bawa donasi. Anak-anak di sana seperti dulu aku. Aku cerita pengalamanku, beri harapan. Jangan takut jadi diri sendiri. Ricky rekam buat ide inspirasi. Viral lagi, positif. Tapi masa lalu kembali. Mantan Aisal bebas bersyarat, hubungi aku. Makan aku, Arye. Aku salah.
Aku ragu, tapi makan. Pengampunan bagian dari kemanusiaan. Hidup stabil, tapi Ricky sakit. Demam berdarah, khas musim hujan Indonesia. Aku rawat dia di rumah sakit, tak tidur berhari-hari. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Dia sembuh, tapi itu reminder betapa rapuh hidup. Kami semakin dekat, berjanji tak pisah. Kembali ke Jakarta, perusahaan tumbuh. Aku jadi CEO muda. Media panggil aku pionir inklusitas. Ricky buka galeri seni, Temal. Pameran pertamanya sukses, aku hadir, peluk dia di depan umum. Tak peduli pandangan orang. Konflik terakhir, ayah sakit jantung. Di rumah sakit, dia pegang tanganku. Aku bahagia lihat kau bahagia, nak. Dengan Ricky. Air mata kami. Ayah sembuh, tapi itu buat kami hargai waktu. Kami adopsi anak yatim, beri rumah. Seperti ayah dulu adopsi aku. Lingkaran penuh. Cerita kami jadi buku, Ricky tulis, aku edit. Judul, Cinta Tanpa Batas. Bestseller. Di akhir, kami ke Bali lagi, Renau janji. Di pantai, matahari terbenam, kami peluk. Terima kasih atas segalanya, kataku. Selamanya, jawabnya. Hidup penuh liku, tapi cinta menang. Liku itu terus datang seperti ombak di Samudra Hindia. Setelah adopsi, kami nama anak itu Bima dari cerita Mahabharata. Bima kecil, yatim sejak bayi, mirip aku dulu. Mengajarinya nilai-nilai Indonesia, gotong royong, toleransi. Ricky ajar gambar, aku ajar bisnis kecil. Keluarga kami lengkap. Tapi masyarakat tak selalu setuju. Ada petisi online lawan kami, bilang cetak pantas gay besarkan anak. Media heboh. Aku debat di Cinta Orang Tua Tak Tergantung Orientasi. Dukungan datang dari komunitas. Ayah bicara, mereka orang tua terbaik. Badai lewat. Bima tumbuh bahagia. Di perusahaan, aku luncurkan program CER untuk panti asuhan. Donasi pelatihan. Kembali ke panti lamaku, aku bangun gedung baru. Bak Siti masih di sana, peluk aku. Kau berhasil, nak. Emosi membuncah. Ricky buat patung peringatan, simbol harapan. Tapi pengkhianatan lagi, mitra bisnis curang, curi ide. Kerugian besar. Aku stres, hampir putus asa. Ricky dukung, kita bangkit lagi. Kami investigasi, laporkan. Menang di pengadilan. Pelajaran, percaya tapi erikasi. Hubungan kami diuji saat Ricky dapat tawaran kerja di Singapura. Ini mimpi, Ari. Aku egois, tak ingin pisah. Debat hebat. Kau pilih karier atau aku, tanyaku marah. Dia menangis, kau. Tapi aku sadar salah. Pergi, sayang. Kita long distance. Dia pergi, hati hancur. Telepon setiap hari, tapi jarak buat kesepian. Bima tanya, Papa Ricky kapan pulang? Aku bohong, segera. Setelah 6 bulan, Ricky kembali. Aku tak bisa tanpamu. Reni penuh air mata. Kami lebih kuat. Ayah pensiun total, jalan-jalan ke Eropa. Kirim oto, bahagia. Kami ambil alih sepenuhnya. Inovasi produk ramah lingkungan, ekspor ke ASEAN. Sukses. Di usia 30, aku renung. Dari panti ke CEO, dari dibuang ke dicinta. Ricky usul libur ke Lombok. Di sana, Gunung Rinjani, kami hiking. Di puncak, lihat matahari terbit. Ini hidup kita, katanya. Ya, penuh drama, tapi indah. Indah itu tak abadi, tapi kami hargai setiap momen. Bima masuk sekolah, kami hadir sebagai orang tua. Guru tanya, 2 papa. Kami jawab bangga. Teman Bima terima, anak-anak polos. Tapi orang tua lain protes. Meeting sekolah, aku bicara, keluarga beragam. Akhirnya setuju. Hidup normal. Ricky buat serial seni tentang perjalanan kami.
Pameran di Jakarta undang presiden. Tak datang tapi apresiasi. Media internasional liput. Kami jadi role model. Tapi kesehatan ayah menurun. Kanker. Berbulan rawat kami di sisi. Aku bangga, nak. Hidupmu inspirasi. Dia pergi damai. Pemakaman di desa hujan deras seperti dulu. Aku menangis, Ricky peluk. Warisan ayah, cinta tanpa syarat. Kami lanjutkan. Bima tumbuh, tahu cerita kami. Aku bangga punya 2 papa. Hati hangat. Di akhir, kami ke panti asuhan lagi. Adopsi lagi. Mungkin. Cerita ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi personal. Di Indonesia yang berubah lambat, kami pionir. Cinta menang atas kebencian. Dari ditinggalkan ke ditemukan. Selamanya.